Seringkali ketika Allah berbicara tentang surga yang tentu saja menjadi harapan kembalinya kita, itu seringkali Allah mengakhiri dengan firman-Nya, Innallaha ghafurur rahim, atau wa kanallahu ghafuran rahima. Jadi ada dua asmaul husna, sifat Allah yang menyertai pembahasan tentang surga, yaitu Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang. Pertanyaannya, kenapa gitu? Kan Allah memiliki banyak sekali sifat kesempurnaan. Dia maha sempurna dalam segala hal. Di antaranya ada 99 asmaul husna. Maha kuasa, maha kaya, maha banyak. Tapi kenapa kalau sudah bicara tentang surga, kok yang muncul cuma dua sifat itu? Maha Pengampun, Maha Penyayang. Imam Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, Ibu kenal beliau? Bilih ya, kenal. Saya kenal beliau karena dulu sering mengikuti ceramahnya waktu saya lagi sekolah di Mesir. Ini seorang ulama yang sangat saya kagumi. Keilmuannya, kepribadiannya. Beliau tidak sempat membuat tafsir, tapi beliau sempat membahas tentang tafsir di televisi Mesir oleh murid-muridnya dicatat lalu dibukukan. Sayangnya sebelum tamat beliau sudah keburu meninggal dunia. Menurut saya beliau seorang yang luar biasa keilmuannya. Nah, di antaranya beliau juga membantu kita untuk menjawab pertanyaan tadi. Kunaon? Kalau sudah bicara surga, yang muncul selalu dua sifat itu. Di mana beliau menyatakan karena memang tidak mungkin ada seorang manusia bisa masuk surga tanpa ampunan dan kasih sayang Allah. Jadi kalau di awal tadi saya tanya ibu badai ke mana? Jawabannya kan mau ke surga. Maka jangan meninggal dulu. Kalau mau ke surga, ulah maut heula sebelum memperoleh ampunan dan kasih sayang Allah. Apaan teu apal orang iraha mautna? Ya makanya sekarang harus kita yakinkan diri kita, sudahkah kita memperoleh dua itu? Bilih ke sonten. Andai kata dosa manusia sudah diampuni oleh Allah,
Sehingga yang tersisa itu hanya amal ibadahnya. Seorang misalnya ini ya, sudah diampuni dosanya. Yang tersisa cuman tinggal amal ibadahnya saja. Bisakah dia masuk surga dengan amal ibadahnya itu? Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah menyatakan di depan para sahabat, la yadkhula ahadakumul jannah bi amalihi. Tidak akan pernah ada seseorang di antara kalian yang bisa masuk surga oleh sebab amal perbuatannya. Terkejutlah para sahabat dengan pernyataan ini gitu. Maka mereka pun lalu bertanya, wa kaifa anta ya Rasulullah? Bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Jawab Rasul, hatta ana. Demikian juga aku. Saya tidak mungkin bisa masuk surga karena amal perbuatan yang saya lakukan. Hadis inilah yang pernah ditafsirkan dengan sangat aneh bin ngaco oleh Quraisy Shihab di televisi yang akhirnya sempat menjadi heboh gitu. Ketika kemudian dia mengatakan sebenarnya Nabi Muhammad pun belum tentu masuk surga. Jadi tafsirnya teh aneh gitu. Maka ramailah waktu itu gitu, orang menanggapi. Dan pernyataannya itu diulang-ulang bahwa memang seperti itu pernyataannya. Berdasarkan hadis ini, Nabi Muhammad pun belum tentu masuk surga. Lamun Quraisy Shihab belum tentu masuk surga, nah itu mah pasti. Maksud hadis ini bahwa bukan amal perbuatan kita yang bisa mengantarkan kita masuk surga, tapi kasih sayang Allah. Kan itu. Jadi amal perbuatan kita itu untuk bisa membeli tiket yang namanya kasih sayang Allah itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu dikasihi dan disayangi enggak oleh Allah? Teringat si Quraisynya. Harusnya ibu yang ada di televisi yang membahas ini teh. Ulah si eta. Saya terus terang sangat menghormati pendapat orang gitu. Tapi kalau pendapat itu sudah menghina Allah, menghina Rasul, rasanya saya berdosa kalau tidak ambek kepada orang itu gitu. Nah, menih teuing-teuingan wani ngahina Rasul. Sekian banyak ayat Al-Quran dan hadis yang mustahil yang bersangkutan tidak pernah tahu. Kan sudah menyatakan bahwa Allah tuh menjamin Rasul itu ahli surga. Bahkan sekian hadis menyatakan Rasul itu orang pertama sekaligus Nabi pertama yang masuk surga. Ada hadis yang dengan terang jelas Rasul mengatakan, saya Rasul terakhir yang diutus Allah. Di akhirat nanti Allah memuliakan saya menjadi Rasul pertama yang masuk surga. Itu hadis-hadis itu dikamanakeun gitu. Quran surat Al-Fath
ayat pertama, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Begitu Allah sudah luar biasa. Boro-boro Rasul, ada 10 sahabat Rasul yang sudah dijamin oleh Allah ahli surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 10 sahabat. Itu sudah dari Allah jamin, mereka pasti surga. Piraku ari sahabat sudah pasti masuk surga ari Rasul. Cantang tuh. Ya anlir si bedul itu deh. Ya kalau berpendapat yang beda gitu ya, kita yang memungkinkan kita berpendapat, saya insya Allah akan menghormati pendapat seorang. Tapi kalau pendapat itu sudah merendahkan agama Islam, sudah merendahkan wahyu Allah, apalagi sampai udah tingkat menghina gitu, maka ya terus terang saja untuk saya orang yang berani menghina Allah dan Rasul itu sangat luar biasa hinanya. Pasti di mata Allah dan di mata harusnya orang-orang yang mencintai Allah ya. Saya banyak pendapat-pendapat Quraisy yang ya menurut saya rada-rada aneh. Jadi saya belum pernah menanggapi seperti ini, Pak. Karena ini mah saya berdosa kalau tidak menanggapinya. Kayak ngalir teralah ya terada keheul.